Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi dengan gua Yoga. Sekarang ini hari Sabtu, tanggal 10 Juni. Gua udah ada di daerah Buaran. Dan pada kesempatan kali ini gua mau ngajakin teman-teman semua untuk riding ke Majalengka. Nah, rencananya gue mau solo camp di Bukit Kanaga. Itu salah satu spot wisata terbaik di Majalengka. Posisinya kalau gue baca-baca ya, dia itu di kaki Gunung Ciremai. Dan untuk view-nya itu menghadap ke barat. Jadi mudah-mudahan gue dapet view sunset yang oke nanti sore. Dan gue rencana menginap camping selama semalam. Dan gue udah bawa tenda, sleeping bag, dan perlengkapan camping lainnya. Udah gue masukkan ke dalam carrier dan gue ikat di jok belakang. Jadi memang kalau motoran itu sebaiknya hindari ada barang-barang yang nempel atau nyantel di pundak kita ya, terutama karena itu bisa bikin kita cepet banget ngerasa pegal di perjalanan. Nah, setelah gue cek di maps itu estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke sana itu sekitar 6 jam teman-teman. Jadi mungkin dengan istirahat dan lain sebagainya gue estimasikan sekitar 7 jam perjalanan ya, 6,5 jam sampai 7 jam, sekitar 7 jam lah. Dan ini gue udah sampai di daerah Pondok Kopi menuju Cakung. Untuk kendaraan yang gue tunggangi ini seperti biasa gue naik Vario 125 yang varian terbaru tahun 2023. Jadi ini full masih setelan pabrik. Dan gue masih merasa nyaman untuk menggunakannya ya. Belum ada kebutuhan untuk upgrade segala macam. Nah, nanti kita di daerah Majalengka ketika ke arah Bukit Kanaga ini kita akan melewati tanjakan yang curam. Nanti di situ gue mau tes sekalian ya, gimana performa dari Vario 125 ini ketika gue tunggangi dengan membawa barang yang beratnya sekitar 15-20 kilo mungkin. Itu cuma perkiraan aja ya. Persisnya sih gua timbang barang bawaan gua. Nah, gua belum tahu nih untuk tiket ya. Harga tiket dan segala macamnya di Bukit Kanaga. Dan juga gue juga belum tahu apakah diperbolehkan untuk solo camp atau camping sendirian. Karena beberapa tempat camping itu mereka menolak untuk yang mau camping sendiri atau solo camp. Gua nggak tahu sebabnya ya. Di beberapa spot itu ketika gua tanya minimal 2 orang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau gua boleh menduga ya, mungkin terkait luas tempat camping groundnya dengan jumlah orang ya. Jadi mereka sih pengennya untuk satu tenda itu setidaknya berisi 2 orang minimal. Jadi kalau satu orang satu tenda itu mungkin agak rugi kali ya dari penjualan tiketnya. Karena pernah waktu itu gue coba nego, gue tawarkan untuk tetap membayar HTM untuk 2 orang, itu diperbolehkan. Ada beberapa spot yang kayaknya nggak perlu gue sebutin sih. Jadi mungkin saran buat teman-teman juga, kalau misalkan solo camp itu coba cari tahu terlebih dahulu untuk kontak pengelolanya ya.
Kalau Bukit Kanaga ini gue belum menemukan kontak pengelolanya, jadi belum gue pastikan apakah bisa solo camp atau enggak. Cuma gue tetap mempersiapkan opsi lain, misalkan memang benar-benar nggak boleh dengan alasan yang mungkin entah apapun alasannya, misalkan entah dari segi keamanan atau lainnya, gue memiliki opsi lain untuk menginap di penginapan aja gitu. Cuman tentu saja experience-nya beda ya, karena gue sudah mempersiapkan sebegitunya untuk camping. Gue persiapkan bawa tenda, bawa sleeping bag dan segala macamnya, bawa kompor juga. Cuman semoga nanti bisa dan diperbolehkan dan kondusif juga ya. Cuman kalau secara cuaca dan kondisinya kurang kondusif, kayaknya gue pun juga was-was ya. Kalau misalkan ada hujan deras, hujan badai gitu, kalau camping sendiri kayaknya nanti gue pertimbangkan untuk menginap aja kalau dari kondisi memang tidak kondusif dan tidak memungkinkan. Untuk treknya nanti seperti biasa sih, nanti kita lewat Pantura aja. Jadi di daerah Jatibarang itu nanti kita lurus, karena kalau belok ke kiri kan di arah Cirebon ya, nanti kita lurus aja. Untuk cuaca pagi ini di Jakarta itu cerah banget, dan gua nggak melihat awan-awan yang berkumpul ya. Ini benar-benar cerah banget, mataharinya bersinar terang. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ke arah Jakarta itu ramai banget, banyak banget motor yang ke arah Jakarta. Sepertinya sih di semua kota besar, di banyak kota besar itu polanya sama teman-teman. Ketika pagi itu dari daerah sekitar kota besar itu banyak kendaraan yang menuju pusat kota, sedangkan sore hari itu arah sebaliknya gitu. Seperti di Jakarta, di Bandung, Jogja juga ya, gua lihat polanya sama tuh. Kalau pagi banyak yang ke arah pusat kota, kalau sore arah sebaliknya. Ini dari sini kita belok kanan aja supaya langsung masuk ke jalur Pantura. Kalau lurus itu nanti ketemu pasar, kemudian ketemu terminal. Jadi macet, nggak macet banget sih, cuman ya jadi terhambat lah, jalannya jadi perlahan-lahan. Oke, kita udah melewati lampu merah. Nah ini berbeda dengan kemarin ketika gua ngetrip ke puncak ya, di hari Sabtu itu nggak terlihat ramai banget, sedangkan kalau di Bekasi ini kelihatan banget ramai kendaraan ya yang ke arah pusat kota. Sini kita belok kiri ke arah Pantura, ke jalan Pantura arah timur. Kita udah sampai di daerah Tambun. Sebelah kanan kita pasar Tambun. Dan ini lumayan ramai, ternyata macet. Kita ngambil kiri dulu. Wah, angkutan umum ngetem, pantesan. Ngetem ya. Dan ini kita udah sampai di sentra Grosir Cikarang. Oke, waduh, tetap terlalu nyempil.
Ini banyak bus-bus besar keluar dari ini ya, terminal sekarang ya. Oke, kita hijau, tapi ini harus perlahan teman-teman. Nggak bisa cepet ya, di depan juga ramai kayaknya. Ini kita ngambil sebelah kanan aja. Banyak bus besar juga. Seingat gue di sini pasar tumpah, tapi pasar tumpahnya udah bubar sih. Kita tetap ramai ya, dan lambat banget jalan. Aduh, ini mobil pickup menghalangi jalan. Beres-beres pasar tumpah semalam mungkin ya. Jadi ini kalau malam itu ada pasar tumpah teman-teman, dan itu lumayan ngambil jalan, bahkan sisa satu jalur. Itu di video trip sebelumnya itu ada gue tuh lewat sini pas malam atau dini hari. Oke, kita tancap gas lagi. Sebelah kanan ada kereta guys. Kereta apa itu ya? Sebelah kanan ini stasiun Lemah Abang, masih daerah Cikarang ya, Lemah Abang tuh. Dan di sini jalannya beton, sebagian beton sebagian aspal. Kalau sini sudah aspal, namanya lancar, cuman gua ngerasa sih nggak separah tadi ya di daerah lokasi kabupaten atau Cikarang Barat. Kalau di sini pengendara motor tidak terlalu ramai, lebih banyak kendaraan roda 4, jadi nggak terlalu banyak persimpangan atau jalan keluar masuk gitu, kayak keluar masuk gang gitu. Jadi kalau di daerah sini sih udah nyaman gua bawa motornya. Cuman ini karena gua bawa barang, bawa carrier di jok belakang, agak sedikit kurang nyaman posisi duduk gue teman-teman, karena posisi duduk gue itu terdorong dari belakang. Jadi si tas carrier ini ngedorong gue ke depan, jadi dari tadi gue goyang-goyang buat nyari posisi enaknya, nggak dapet. Jadi pantat gue ini jadi lebih cepat pegel. Gue udah niat buat nge-packing ulang sih, soalnya sebenarnya di bagasi motor gue itu kosong. Jadi sengaja semua gue masukin ke tas carrier supaya nanti pas turun, pas sampai lokasi itu jalan ke lokasi campnya itu gue nggak usah packing lagi, nggak usah nenteng lagi gitu, langsung gue angkut aja ke tas carrier. Cuman nanti mungkin kita bakal istirahat di daerah Cikampek. Gue coba benerin posisi duduknya nanti. Ya ini udah mulai lancar nih teman-teman, udah enak nih. Rate speed sekitar 60-70 km/jam. Nah ini udah enak banget ini. Kita belok kiri. Kita masuk jalan alternatif supaya kita nggak perlu lewat kota Karawang. Dan otomatis jalan ini harusnya lebih lancar teman-teman. Rate speed saat ini sekitar 70-80 km/jam. Nah di sepanjang jalan ini jalan lumayan panjang teman-teman. Dan seingat gue di sini cuma ada satu SPBU, itu di jalur sebelah kanan.
Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir sih ya, bingung untuk cari SPBU. Cuman memang kalau ke arah timur itu mau nggak mau putar balik dulu. Kemudian di sini juga banyak rest area seperti masjid. Dan di sini juga menemukan beberapa Alfamart dan Indomaret yang oke, teman-teman bisa mampir kalau dirasa lelah ya, sekadar istirahat. Iya, banyak banget gudang, banyak banget PT-PT ya. Cuman anehnya itu kenapa di sini kok sepi banget ya? Maksudnya nggak seramai di kawasan-kawasan industri gitu. Udah dari tadi gue di sini ngeliat kanan kiri itu banyak gudang, banyak PT gitu. Cenderung sepi ya. Nah, ini kita udah keluar jalan, kita belok kiri. Mudah-mudahan jalannya lancar ya. Tadi enak banget tuh. Speednya sekitar 70-80, bahkan lebih. Tadi gue sempat maju lebih dari 80 km per jam dan nyaman banget. Sebenarnya jalannya itu beton kasar, cuman karena gue bawa beban berat, jadi suspensinya itu berasa lebih empuk gitu. Dan memang kayaknya shock breaker di motor itu cenderung gitu ya, kalau bebannya lebih berat, misalkan kita boncengan, suspensinya itu akan terasa lebih empuk. Dan ternyata di sini lalu lintasnya lumayan ramai ya. Sini hati-hati. Tuh, coba nyalip, cuman jangan terlalu memaksakan ya. Nah, ini bisa nih. Kita kasih langsung. Oh, memang dikasih tanda buat dikasih jalan sama kornet supirnya tadi, kornet supir truk. Kita udah di flyover Cikampek teman-teman, dimana di bawahnya itu adalah stasiun Cikampek. Dan kita menempuh waktu, ini speedometernya ada jamnya nih, sekarang jam 8.50, kita berangkat jam 7.10, berarti kita memerlukan waktu 1 jam 40 menit sampai ke stasiun Cikampek lah ya. 1 jam 40 menit. Dan ini selisih 10 menit dari trip sebelumnya yang gue jalan malam-malam itu sekitar 1 jam 30 menit. Oke, nanti gue cek lagi videonya ya, persisnya itu butuh waktu berapa jam di trip sebelumnya tuh, di trip gua ke Bandung yang jalan dini hari. Nanti gua tulis di video. Dan kalau dilihat tadi macet-macetannya itu nggak terlalu berpengaruh banyak ya selisih waktunya ya. Untungnya nggak terlalu parah sih menurut gua. Jadi 1 jam 40 menit ini masih oke. Dari Jakarta Timur ke Cikampek. Dan sekarang jam 8.51. Kita udah sekitar berapa menit ya? 100 menit perjalanan ya. Hampir 2 jam. Nah, ini kayaknya gue mau istirahat dulu teman-teman, karena pantat gue udah pegel. Jadi ini posisi duduknya tuh posisi duduk nggak biasa gue dapatkan ya di trip-trip gue sebelumnya, karena ini gue keganjel banget sama tas carrier yang gue bawa. Kayaknya nanti gue bakal istirahat di pom bensin aja, istirahat di SPBU. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya gue berhenti di Indomaret teman-teman. Ini Indomaret Jatisari 2. Jadi kita masuk daerah Jatisari.
Jadi gue di jalan itu berasa ngantuk-ngantuk, ya udah akhirnya gue ke Indomaret buat beli kopi kemasan botol tuh. Dan kita di situ istirahat sekitar 15 menit lah ya, sekitar 15 menit, agak lama sih. Tadi gue sempat benerin barang bawaan gue, jadi sekarang posisi duduk gue udah enak nih. Jadi sebagian barang yang ada di carrier gue masukin di bagasi, jadi bagasinya gue isi lagi yang awalnya gue kosongin. Jadi sekarang udah lebih enak jalannya. Tadi gue udah ngecek Google Maps, kita masuk daerah Jatisari teman-teman, dan estimasi waktu sampai ke Bukit Kanaga di Majalengka itu sekitar 4 jam. Jadi kalau sekarang itu jam setengah 10, itu kurang lebih sampai di tempat tujuan itu sekitar jam 2. Dan kita lanjut lagi. Dan ini gue baru tahu sih, ternyata Cikampek itu masuk Kabupaten Karawang ya. Dan Karawang itu membentang sampai perbatasan Subang. Dan gue juga baru tahu lagi teman-teman, ternyata Subang itu nggak cuma daerah yang dataran tinggi, kaki gunung Tangkuban Perahu ya. Yang gue tahu tuh Subang itu sebelah, bukan sebelah utaranya Lembang gitu. Ternyata Subang itu membentang sampai ke laut ya, atau sampai ke pesisir laut. Gue baru tahu tuh, tadi gue ngecek di Google Maps. Dan dari tadi tuh gue lihat, mungkin di teman-teman juga udah lihat ya, ada beberapa titik yang jalanannya itu dikeruk. Cuman uniknya pas gue lewatin itu nggak licin teman-teman, seperti yang gue alamin kalau di Jakarta tuh. Mungkin karena kerukannya halus ya, nggak terlalu bergelombang, atau ban yang gue gunakan ini cukup besar, karena Vario 125 terbaru ini bannya ban besar ya. Dan kalau jalan dikeruk itu tuh solutif banget tuh buat memperbaiki jalanan yang rusak. Kayak misalkan banyak lubang seperti itu, ketimbang harus cuman nambal-nambal doang gitu. Kalau cuma ditambal doang kan ya cepat atau lambat pasti bakalan rusak lagi di tempat yang sama, di titik yang sama. Dan kalau cuman ditambal itu kan tetap bergelombang. Nah ini contohnya nih, tetap bergelombang teman-teman. Kalau jalanan berlubang itu cuma ditambal doang. Nah di sekeliling ini udah mulai terlihat hijau-hijau teman-teman. Ini enak banget nih. Jadi buat orang-orang kota kayak gue gitu, ngeliat hijau-hijau itu adalah sebuah hal yang sangat jarang ya. Maksudnya hijau-hijau yang alami gitu. Kalau kayak hutan kota gitu kan, hijau-hijaunya itu penataan banget ya. Jadi punya kenikmatan tersendiri. Nah ini pelang selamat datang Kabupaten Subang. Berarti kita sudah masuk Kabupaten Subang. Jadi Karawang itu berbatasan dengan Subang ya. Kita udah sampai di Pamanukan. Tadi kita melewati Polsek Pamanukan, pertigaan yang kalau ke kanan itu tadi ke Bandung. Cuaca hari ini sampai saat ini cerah banget teman-teman. Gue sampai nggak ngeliat ada butiran-butiran kapas di langit yang disebut dengan awan. Ya biasa anget lah. Panas sih enggak ya, karena dengan angin sepoi-sepoi yang gua rasakan ini, panas nggak terlalu. Ada adem-ademnya lah dari angin.
Ini kita naik flyover mana? Ini aduh, entah kenapa ya jembatan itu kalau sambungan kayak gitu kenapa nggak 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 pernah ada yang mulus deh perasaan. Ini termasuk parah sih menurut gua. Kayak speed bump di tiap sambungan tuh kayak berasa ada speed bumpnya, kacau. Gua nggak tahu kenapa ya. Di setiap, aduh, hampir di setiap flyover yang gua lewati itu di sambungannya itu pasti bergelombang gitu. Mungkin harus ada spesialis tersendiri ya yang menangani sambungan jembatan gitu. Kayak gini aja nih tuh. Nah tuh sambungannya kayak gini pasti ini ya, pasti bergelombang, nggak enak aja gitu. Ini mulai banyak ya restoran seafood. Nah, kalau sebelah sini benar-benar udah mepet laut, jadi dikasih pemandangan laut nih teman-teman. Nah ini mantap nih viewnya. Cuman pantainya bukan pantai-pantai pasir gitu ya, pantai pasir putih gitu. Lebih banyak yang mancing sih ketimbang cuman main air di pantai doang. Ini ada sungai yang langsung ke laut nih, coba kita lihat. Aku coba jalan agak perlahan. Banyak kapal tradisional nih. Kelihatan nggak sih? Kayaknya kalingan ini dah pagar pembatas sungai. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau gue pribadi belum pernah sih mampir ke situ, ke restoran buat makan seafood. Cuman memang cukup terkenal sih restoran seafood di sini. Karena menyajikan view yang langsung laut seperti itu. Dan jadi spot buat istirahat teman-teman yang bepergian jauh di Pantura ini. Ada perbaikan jalan teman-teman. Beton ya. Jadi gua kira betonisasi. Betonisasi. Waduh, sebaiknya jangan sih, jangan ambil kiri sih, karena bisa jadi betonnya belum matang sempurna pak. Setahu gue sih gitu ya. Jadi beton itu walaupun kelihatan sudah kering tapi belum tentu siap digunakan gitu maksud gue. Sebatas pengetahuan gue, beton itu dia tetap butuh waktu sekian lama supaya benar-benar patang dan benar-benar jadi. Jadi kalau masih ada pembatas ini, gue sih mengira ya belum boleh dilewatin karena belum matang, belum benar-benar matang gitu. Jadi kita keep di sebelah kanan aja teman-teman. Ya memang sebelumnya gue lewat sini itu ada beberapa titik yang di beton ya. Gue kira cuman ngejar buat harus mudik kemarin, ternyata masih dilanjutkan. Bagus nih, sebuah kebijakan yang baik, sangat-sangat baik. Banyak kapal tradisional ini, kapal nelayan, jarang-jarang gue lihat. Kita ada di
pasar ya, kayaknya bukan pasar deh, emang rame aja, banyak yang jualan kali. Wah, daerah apa ini namanya? Coba kita lihat. Seperti biasa teman-teman, kalau kita tidak tahu tempat atau daerah yang kita lewati, kita lihat spanduk toko Kandang Haur Indramayu, daerah Kandang Haur Indramayu. Wah, depan banyak banget truk. Nah, sensasi Pantura seperti ini nih, sensasi Pantura. Sebelah kiri banyak banget truk ngantri kayaknya ya. Ngantri apanya? Jadi sisa satu jalur ini. Tadinya enak-enak, konstan speednya, jadi agak tertahan. Antri apa ya? Kita coba salib dari kiri nih. Nggak ada apa-apa. Kayaknya cuma nunggu barengan kali ya. Oh, pemeriksaan apa tuh? Jembatan timbang. pada nggak berani lewat kali ya. Pemeriksaan apa sih? Jembatan timbang. Pemeriksaan kendaraan overload mungkin. Jadi pada nggak maju. ternyata nah, sebaiknya truk-truk itu tidak melebihi kapasitas sih, karena merusak jalan gitu. Kita ke kanan. Ini kalau lurus ke kota Indramayu, kita ke kanan. Waduh, merah. Gua agak kaget tadi. Gua masih memacu kendaraan dengan cepat. Nah, ini kalau di sini pemandangannya mantep nih teman-teman. Kanan kiri itu disuguhi dengan hamparan sawah. Belum kali ya, masih di depan lagi kali ya. Kalau di kanan sih ya, cuman sebagian sudah dipanen dan sudah coklat-coklat. Tapi overall lebih baik lah, untuk view-nya lebih enak sih, banyak pepohonan, banyak tanaman. Ketimbang tadi monoton banget, sangat membosankan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kanan kirinya terbentang hamparan sawah teman-teman. Cuman lagi-lagi ya karena musim panen, jadi coklat-coklat kuning-kuning. Kayak apa ya, vibes-nya itu mungkin kalau di luar negeri itu musim gugur kali ya, mirip-mirip sih, peralihan dari musim dingin ke musim panas. Nah, itu banyak orang yang naik motor dan nunduk karena emang anginnya kenceng banget teman-teman. Mungkin karena di sini terbuka kali ya. Terus kanan kiri itu tidak ada bangunan atau objek yang tinggi, jadi angin itu benar-benar berhembus kencang, tidak ada tanpa penghalang di sekitar jalan raya. Ini kita ke kanan. Merah tadi kanan.
kanan gua agak lupa inget sih, cuma tadi ada pelangnya Bandara Kertajati kanan, berarti Majalengka ke kanan. Sip, hijau. Ke jalan. Nah kalau di sini lebih adem. Kayaknya nanti gua bakal mampir ke Indomaret deh buat isi pulsa, soalnya paket internet gua udah habis. Nah ini ada Indomaret, kita mampir di sini.